Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sambung ya pembelajaran 3 ya dari tematik 5F subtema 1. Baik anak-anakku sekalian. Nah, seringkali kita mengeluh ya akibat teriknya sinar matahari. Akan tetapi, sinar matahari banyak memberikan manfaat bagi aktivitas manusia. Menurutmu, kegiatan apa sajakah yang akan terbantu dengan adanya sinar matahari? Ya, kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari juga salah satu yang terbantu dengan adanya sinar matahari. Nah, ayo ungkapkan pendapatmu. Ya. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Lalu apa langkah-langkahnya ya dalam membuat teks eksplanasi. Kemudian kita akan mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pengaruhnya juga terhadap interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan kita belajar juga tentang makna hak sebagai siswa dan warga negara dan macam-macam kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Baik anak-anakku, ciri-ciri teks eksplanasi adalah kita lihat. Nah, bisa kalian lihat di halaman 16 tentang pengolahan garam ya. Nah, di sini teks berjudul proses pembuatan garam ini termasuk ke dalam teks eksplanasi. Supaya suatu teks dikategorikan sebagai teks eksplanasi, ciri-cirinya yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut. Pertama adalah memuat informasi fakta, ya. Yang kedua anak-anakku, ya, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas dalam teks. Yang keempat, jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dijelaskan. Ya, kalian bisa lihat di halaman 18 ya. Nah, kita lihat bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Nah, lingkungan tempat manusia hidup terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk alami tanpa campur tangan manusia. Manusia mengambil sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bercocok tanam merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya. Nah, bagaimana kita lihat tadi setelah kita tahu bahwa ada interaksi manusia dengan lingkungan alam, lalu kita juga punya hak anak-anakku sekalian, ya, punya hak sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai siswa ya, pertama adalah berhak mengikuti pelajaran ya dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Berhak membaca dan menjam buku ya di perpustakaan. Kalian bisa kalau lagi offline ya nak ya. Berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah ya. Nah, kemudian yang asal tidak merusak ya fasilitas di sekolah, asal tidak merusak. Contohnya apa? Ya, mencoret-coret meja yang ada di sekolah, di kelas ya. Nah, semua fasilitas yang ada di sekolah harus kita jaga dengan baik. Termasuk juga apa nak? Iya, kebersihan di sekitar sekolah atau juga kebersihan. Nah, toilet nak ya harus bersih sebagaimana mestinya.
Kemudian anak-anakku, kalian bisa mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Juga bimbingan dengan masalah yang dialami, ilmu keagamaan yang selama ini kalian dapat ya, dan keterampilan tertentu. Apa keterampilan? Misalnya tahfiz Quran bisa kalian dapat, komputer dan sebagainya ya, termasuk juga ekskul lainnya ya, pramuka ya nak ya, berenang ya, kalian bisa dapat ya selain dari ilmu keagamaan. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, dan juga kalian bisa memperoleh hasil ya, nilai dari hasil belajar. Nah, bagaimana sebagai hak sebagai warga negara ya, mendapatkan perlindungan hukum, pekerjaan dan kehidupan yang layak ya, mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan, bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercaya. Nah, memperoleh pendidikan dan pengajaran, kemudian memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kita telah selesai anak-anakku sekalian di pembelajaran 3. Langkah berikutnya anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat pembelajaran 4 ya. Ya anak-anakku, pembelajaran 4 ya, kalian bisa lihat di buku kalian ya, di halaman 22 tentang di sini tentang efek rumah kaca. Nah, ada teks eksplanasinya. Baik, Ibu bacakan dulu. Selain memerlukan panas matahari, manusia memerlukan alat transportasi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menggunakan tenaga hewan. Lalu ada perubahan ya nak ya, menggunakan mesin uap ya, yang dibuat oleh James Watt ya tahun 1765. Mulai dari kereta uap, kapal api, kendaraan motor, staf pesawat sederhana. Nah, ada kelebihan dan kelemahannya ya nak ya, dari alat transportasi tradisional maupun modern. Nah, tadi Ibu telah katakan bahwa di dalam buku kalian ada di halaman 22 tentang efek rumah kaca. Nah, apa sih langkah-langkah dalam menulis ya teks eksplanasi? Yang pertama adalah tentukan hal pokok yang akan dibahas dulu nak ya. Kemudian cari informasi banyak tentang hal yang akan kamu bahas. Kemudian buat pertanyaan umum tentang hal yang akan kamu bahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Biasanya apa? Nah, kalian sudah belajar kan tentang adik Simba? Pertanyaan, ya, A-nya apa? Apa? D-nya di mana? K-nya adik, K-nya di kemana? Ya, sim. C-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Adik Simba. Telah belajar kalian sebelum-sebelumnya ya nak ya. Kemudian yang keempat anak-anakku, memberikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan ya nak ya di paragraf sebelumnya. Kembangkan deretan penjelas menjadi berapa paragraf. Kemudian kalian berikan kesimpulan tentang hal yang sudah kalian dapat ya. Nah, kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Lalu apa sih nak yang tadi tentang interaksi manusia itu dengan lingkungan alam ya? Kalau misalnya terjadi banjir, apa ya pengaruhnya? Bagaimana kekeringan juga pengaruhnya apa terhadap lingkungan alam? Iklimnya juga ya, yang kita sekarang tidak menentu nih. Iklimnya ya, panas ya. Kemudian hujan sekarang ya, musim hujan ya nak ya. Longsor ada juga ya, jatuh karena hujan yang terus menerus. Kemudian kerusakan terumbu karang, kebakaran hutan, apa pengaruhnya terhadap lingkungan alam? Nah, di sini ada kita lihat berbagai solusi atau masalah pemanasan global banyak dikemukakan berbagai pihak. Ada pihak yang menanam ribuan bibit pohon sebagai bentuk penghijauan ya. Ada juga kegiatan bersepeda ke kantor. Nah, ya, ada juga program merehabilitasi hutan. Nah, tadi kita belajar tentang hak, lalu apa sih kewajibannya? Nah ya,
sebagai siswa ya dan warga negara. Nah, kewajiban siswa di sekolah, ayo ya mengikuti kegiatan sekolah. Apalagi meninggalkan lingkungan sekolah secara segera setelah kegiatan berakhir. Kemudian apa? Mewujudkan ketertiban, biar ketertiban keamanan di sekolah juga hadir ya di sekolah sebelum bel berbunyi ya nak ya. Upacara yang biasa kita lakukan nak tiap hari Senin. Kemudian memelihara fasilitas yang tadi Bu katakan kewajibannya. Kemudian juga seluruh peralatan belajar mengajar juga harus dipelihara dengan baik, menggunakan pakaian ya nak ya, seragamnya ya nak ya, yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian juga termasuk wajib membawa alat-alat belajar. Lalu sebagai warga negara kewajibannya apa? Wajib mentaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dan upaya pembelaan negara, juga menghormati hak asasi orang lain, juga tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri. Baik anak-anakku, kiranya cukup ya nak ya dari Ibu pembelajaran 3 dan 4. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Ibu cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.